Hai semua, nama saya Jonathan dari akuntansi 1 dengan NIM 21Q10021. Hari ini saya akan membahas tentang memahami kebenaran. Kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Sebuah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi itu adalah pernyataan yang mengandung kebenaran. Sebuah pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka pernyataan tersebut tidak mengandung kebenaran. Maka sebagai manusia, kita pasti pernah mendengar berbagai pernyataan dari orang lain. Dan sebagai manusia, kita harus mengetahui dan harus memverifikasi pernyataan tersebut. Apakah pernyataan tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Dalam memahami kebenaran, ada beberapa teori kebenaran dari tradisi filsafat. Yaitu yang pertama ada teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada dalam alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondensi antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Dan yang kedua ada teori koherensi. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak hanya ada pertentangan atau kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga dengan teori konsistensi. Pembuktian secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi adalah letak dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Yang ketiga ada teori pragmatis. Dalam menentukan kebenaran, teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Berbeda dengan teori korespondensi yang dasar kebenarannya adalah objektif dan pada koherensi yang kebenarannya adalah konsistensi logis. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Lalu yang keempat ada teori performa. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas bagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga dengan tindak bahasa yang mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Yang selanjutnya ada teori konsensus. Teori kebenaran konsensus ini adalah kebenaran yang terjadi apabila ada kesepakatan yang disertai suatu alasan tertentu. Dan yang keenam adalah agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.